kriuk banget sih. Tuh. Enak banget. Tapi rasanya kayak tongkol ya. Ya. Yeay teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku Putri di Try It, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Jadi teman-teman, seperti biasa aku balik lagi hari ini. Aku mau nge-review makanan-makanan yang enak. Harusnya sih enak ya, soalnya ini udah pilihan aku dan juga tim. Nah hari ini aku mau balik lagi nge-review salah satu bisnis dan makanan dari public figure yang brandnya itu Jamilos. Nah teman-teman pernah denger gak sih? Kalau teman-teman tahu aktor Ibnu Jamil nih, dulu yang suka nonton FTV atau sinetron gitu, harusnya sih udah gak asing lagi sama Ibnu Jamil ya. Atau dia ini sekarang dikenal dengan bisnis F&B-nya. Jadi sebelumnya itu mereka tuh maksudnya Ibnu Jamil dan istrinya ya, yaitu Ririn Ekawati. Mereka tuh dulu sebenarnya udah sempet bikin bisnis F&B mie ayam dan batagor, tapi ternyata bisnisnya itu tidak berjalan begitu lancar. Nah makanya mereka itu sekarang buka bisnis lagi yang fokusnya itu sebenarnya di nasi goreng dan juga roti goreng, cuman memang di brandingnya itu dengan nama Jamilos. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kepoin bisnisnya ya, ini tuh bukan restoran yang besar yang kayaknya tuh wah banget gitu ya, karena memang konsepnya mereka juga menjual makanan-makanan Indonesia dengan harga yang standar. Jadi di range harga 18 sampai 25 ribu. Itu rata-rata nasi gorengnya, tapi kalau misalnya roti gorengnya itu di atas 30 ribuan. Dan mereka tuh udah punya 2 cabang kalau untuk dine in, ada di Bangka, Jakarta dan juga ada di Bekasi. Nah mereka juga konsepnya itu pakai gerobak gitu, tapi bukan kayak kaki lima sih, tapi kayak di food court gitu. Tapi mereka itu cuman kayak satu space gitu pakai gerobak. Nah tapi kita bisa dine in di situ. Kayaknya mereka tuh kayak kerjasama sama tenan-tenan lainnya. Nah nanti teman-teman kalau mau kepoin lebih lanjut bisnisnya seperti apa, boleh banget. Cuman di sini aku udah pesan roti gorengnya, terus nasi goreng yang katanya juga favoritnya mereka. Terus ada juga sate lilit dan juga ayam woku. Tapi sebenarnya nasi gorengnya tuh banyak banget. Jadi ada ikan asin katanya juga enak. Terus ada nasi goreng sapi juga, ada nasi goreng ayam. Roti gorengnya juga macam-macam, bukan cuma yang manis aja. Ada yang serikaya, ada cakalang, terus yang isinya ayam. Pokoknya dia tuh kayaknya hampir belasan gitu sih menunya. Nanti silakan dicek aja. Tapi nggak mungkin aku pesan semua. Jadi aku pesan yang katanya favorit mereka aja. Oke, langsung aja nih kita cobain. Aku sebenarnya penasaran roti gorengnya sih, karena katanya signature mereka itu. Jadi di sini ada 3, ada serikaya goreng, ada kari goreng, sama cakalang rica. Tadi nggak ada. Padahal sebenarnya aku penasaran itunya sih, nanti mungkin kapan-kapan kita coba nasi goreng ikan asinnya ya. Jadi yang spesial nasi goreng ikan asinnya itu ikan asin jambal roti, tau gak sih yang dipotong kotak-kotak. Jadi bukan teri Medan ya, dia tapi pakai jambal roti. Cuman di sini katanya yang lebih favoritnya itu nasi goreng Jamilos, maka aku pesan nasi goreng Jamilos. Tapi yang roti goreng aku mau cobain yang asin-asin dulu kali ya, nanti yang manisnya buat dessert. Jadi aku mau cobain roti kari goreng, ini dia. Tara. Jadi ini kalau temen-temen tahu nggak sih, dulu tuh di jajanan SD kan suka ada roti goreng ya, yang bentuknya tuh segitiga, cuman memang nggak sebesar ini sih. Kayaknya mungkin Ibnu Jamil terinspirasi dari itu. Cuma di sini memang dia rotinya kayak lebih besar gitu. Entah karena size rotinya sih kayaknya standar, cuma mungkin tepung panirnya tuh lebih tebal ya, sama tepung terigunya tuh lebih tebal. Jadinya tuh dia terkesan tebal banget lapisannya tuh ya. Ini aku mau cobain yang roti kari goreng, kita coba lihat dulu isinya tuh seperti apa sih nih. Lihat ya. Oh, kriuk banget sih. Tuh. Wow.
Wanginya sih emang kari banget, tapi wangi rotinya juga masih kecium banget. Pete. Bukan pete, ini jagung. Jagung sama ayam, tapi dibumbuinnya itu bumbu kari. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Jagungnya ini di jagung rempah kebar. Hah? Nggak nyampe. Kebiasaan. Kebiasaan banget. Dia kok agak asam ya? Apa kari gitu ya? Kari itu rasanya harusnya gurih kan? Gurih creamy gitu. Cuman ini kalau ada asam, tapi asamnya tuh ada asam mungkin dari kunyitnya. Mungkin kalau dari kunyitnya, jadi ada asam. Cuman di sini jagungnya tuh menurut aku bikin enak sih. Jadi kayak kita nggak makan ayamnya doang, ayam kari doang, tapi dia jagung. Terus yang aku suka ayamnya tuh suwir. Jadi bukan potongan yang kayak kotak-kotak, kayak potongan rice bowl gitu, tapi dia ayamnya tuh suwir. Jadi kayak merata dan bumbunya tuh nyerap banget, bener-bener berasa banget. Cuman ya ini yang aku note emang agak-agak asem gitu sih. Anyway, kita dapat sambalnya, aku lupa. Kita harus cobain pakai sambal ya. Sambalnya baunya tuh kayak sambal rujak, sambal rujak Thailand gitu. Jadi kalau teman-teman tahu yang rasanya tuh asam manis, jadi bukan yang pure pedas, baunya sih gitu ya. Terus kita juga dapat mayonesnya. Kita cobain pakai si sambalnya. Enak banget, sumpah. Sumpah sambalnya enak parah sih. Ini kayak sambal rujak mangga. Jadi rasanya tuh asam manis. Pedasnya tuh dikit kok, nggak gitu pedas. Jadi teman-teman yang nggak suka pedas aman banget karena dia merahnya tuh kayaknya ada merah tomat juga. Sumpah enak banget sih, parah. Aku mau nyobain pakai mayonesnya. Dia tuh rotinya di luarnya kriuk banget karena tepung panirnya banyak, tapi di dalamnya lembut. Terus tebel. Rotinya tuh tebel banget. Jadi kalau aku lihat lapisannya sebenarnya dia kayak cuman satu tangkep doang, satu tangkep roti tawar. Tapi entah kenapa dia tuh bisa tebel. Kayaknya efek tepungnya dan juga tepung panirnya. Tapi untuk base rotinya enak, cuman kalau isian karinya, entah mungkin emang aku basicnya tuh nggak gitu suka kari, tapi kayak rada asem sih. Tapi pas dicampur sama si sausnya, itu lebih enak. Oke, next. Roti kari goreng udah, kita pisahin dulu. Sekarang aku mau cobain nasi gorengnya. Nasi goreng Jamilos. Nah, kalau teman-teman lihat nih sebenarnya dia tuh kayak nasi goreng simple ya. Kayak cuma nasi, ada ayam sedikit, telurnya juga seadanya ya. Terus juga ditambah ada sayuran-sayuran dan juga acar. Aku kalau nasi goreng pertama yang aku nilai itu adalah nasinya dulu, apakah dia perak, pulen, atau dia itu ya udah pas sedang. Nih ya. Anyway, aku belum ngasih tahu harganya, lupa. Yang roti kari goreng tadi itu di harga 37.000. Jadi satu tangkap roti 37.000 harganya. Bahkan dia lebih mahal dari nasi goreng. Nasi goreng harganya cuma di 26.500. Ya, jadi roti gorengnya lebih mahal daripada si nasi goreng. Sekarang kita coba nasi gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya unik sih. Agak kaget gitu pas makan. Cuman dia tipe nasinya yang perak banget. Jadi kayak tipe nasinya abang-abang, nasi goreng abang-abang itu perak banget. Cuman pas dimakan ini pedes banget ternyata. Pedes banget. Jadi rasanya tuh gurih, pedes, dan ayamnya tuh dia ayam yang kalau kayak di Chinese food tuh yang suka dimerah-merahin tuh. Aku nggak tahu lagi namanya apa, tapi dia tipe ayamnya tuh gurih dan pedes. Ini pedes banget sih, parah.
Tapi enak. Terus rasanya agak smoke gitu. Jadi kayak rasanya agak smoke, kayak rada-rada dipanggang gitu. Rasa-rasa asapnya tuh dapet, pedesnya dapet, gurihnya dapet. Cuman di sini kayak toppingnya menurut aku kurang. Mungkin karena harganya juga cukup standar ya, 26.000. Jadi kayak toppingnya tuh kurang berlimpah. Telurnya juga kurang begitu berasa karena potongannya dikit. Cuman rasanya sih aku akuin enak ya. Rasanya unik banget. Bahkan telurnya tuh dia kayak cuman yang tipis banget gitu loh, nggak ada tebel-tebelnya, bukan yang potongan dadar terus dipotong jadi beberapa lapis, tapi dia yang tipis, kering. Jadi kayaknya memang untuk mempercantik aja ya, topping mempercantik. Tapi ini enak banget rasanya tuh, kalau kataku kayak nasi goreng Thailand. Kalau Thailand itu kan makanannya gimana ya? Kompleks gitu ya, jadi bukan yang cuma sekedar asin manis. Kalau nasi goreng di Indonesia kan, apalagi kalau kita bikin nasi goreng di rumah, ya udah yang penting rasanya ada kecap, manis, asin. Tapi itu rasanya kompleks banget, jadi kayak daun bawangnya tuh berasa, pedesnya ada, asamnya tuh juga ada, asinnya juga ada, jadi bener-bener kompleks. Karena memang yang aku baca, si Ibnu Jamil itu bilang apa yang spesial dari nasi gorengnya mereka itu adalah mereka mainin di bumbunya. Katanya bumbunya tuh mereka lebih medok dibandingkan nasi goreng pada umumnya. Jadi dengan aku nyobain nasi goreng Jamilos ini, aku jadi paham sih apa yang mereka sampaikan ya. Enak banget. Kalau teman-teman pernah makan nasi goreng Thailand, menurut aku rasanya kurang lebih sama kayak gitu. Ini enak sih, aku rekomendasi teman-teman nyobain nasi goreng Jamilos. Mungkin itu juga alasannya kenapa mereka jadi signature-nya. Tapi kalau harapan kalian nasi goreng yang kayak toppingnya banyak, mungkin nasi goreng Jamilos ini agak kurang sesuai. Karena dia memang kayaknya konsepnya itu nasi goreng yang simple, cuman memang mereka maininnya itu di bumbunya yang lebih medok. Tapi oke, so far sih enak ya, unik. Tapi aku mau nyobain yang ayam wokunya. Jadi dia itu selain menjual nasi goreng, roti goreng, mereka tuh kayak jual ayam matang gini, lauk matang, tapi lauknya aja, dan harganya 12.000. Ini murah banget sih kalau kata aku. Ayam ya, dapat satu porsi, satu mangkok kayak gini 12.000. Jadi kalau teman-teman kayak pengen bawa apa, misalnya ngekos gitu ya, udah masak nasi atau pengen bawa bekal, pengen beli lauknya doang, bisa banget. Ayam woku ini juga terkenalnya pedas. Ayam woku tuh dari mana ya? Kalau nggak salah dari Papua deh. Dari Papua atau dari daerah timur lah pokoknya. Manado. Manado, iya, kok Papua jauh ya? Manado. Iya ya, dari Manado bener-bener. Oke, kita cobain ya. Dia tuh kayak ayam kemangi gitu, ayam woku kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kunyit. Jadi kunyit banget. Cuman kemanginya wangi sih. Apa? Itu kunyit ya, jangan ya juga. Enggak, tapi rasanya tuh sama kayak ini loh, mirip sama yang roti kari itu. Kari sama woku sama nggak sih? Beda kan? Ayam kari sama woku tuh beda. Ayam kari tuh harusnya suka dimakan makanan India tuh, kari. Tapi rasanya mirip banget. Mirip banget, cuman ini versi kayak potongan gedenya. Kalau itu kan tadi suwir, nah ini tuh potongannya tuh kayak potongan gede terus dicampur sama suwir. Enak sih, cuman ya rasa kunyit banget. Dan gak pedes sama sekali. Tadi bayangan aku tuh dia kayak pedes kayak rica-rica, tapi ternyata enggak. Tapi ayamnya empuk ya. Aku gak tahu dia potongan paha atau dada, tapi yang jelas empuk dan juga lembut. Jadi kita makannya tuh effortless. Karena aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka makan ayam dada karena terlalu berserat. Cuman ini ayamnya empuk, jadi menurut aku mereka masaknya tuh pas. Cuma bumbunya memang dominan kunyit. Aku nggak tahu, mungkin memang ayam woku tuh seperti itu. Oke, next kita cobain sate lilitnya. Nah, sate lilit bener nggak sih namanya? Iya, kayaknya kunyit juga deh. Iya, iya serai. Jadi mereka itu dicoloknya pakai serai. Harganya 6.000 anyway satunya. Mahal nggak? Murah. Murah ya. Oke, jadi dia bentuknya tuh kayak gini. Mungkin kalau teman-teman makan pakai nasi goreng, kan nasi gorengnya tadi terlalu plain ya. Maksudnya bukan terlalu plain sih, kayak toppingnya kurang banyak menurut aku. Jadi mungkin bisa ditambahin sate lilit sama ayam woku ini. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Iya, kunyit.
tapi kayak gedean batang serai gitu loh. Gedean batang serainya. Iya, kebalik gak sih? Harusnya ini tuh di luarnya ya. Harusnya ini di luarnya. Tapi ini tuh lilit apa ya? Kayaknya ayam deh. Ayam ya, ayam tapi kayak dijadiin adonan gitu. Iya, dicincang atau pokoknya dijadiin adonan. Rasanya lagi-lagi rasa kunyit. Ini bahkan lebih kunyit dari ini sih. Tapi si serainya ini ternyata ngefek juga sih ke rasanya. Rasa gitu. Emang iya? Enggak ada, lu ngarang. Lu aja makan serai. Mau nyoba, Bi? Coba deh, tapi apa batang-batangnya, Bi? Nah. Makanya kunyit banget. Sumpah aku kayaknya sama kunyit agak-agak sensitif, tapi enak sih. Hai Putri. Hai. Aku boleh nyobain nggak? Boleh banget dong. Yang boleh ini. Lenje banget ya. Ini namanya sate Lilit. lilit. Kita cobain guys. Serainya dong. Nyari aman, makannya pinggirnya. Sama serai-serainya lah. Enggak lah. Bedain kan Putri rasa itunya. Bedain kalau sama serainya. Iya. Ini bener kunyit. Kunyit parah kan? Kunyit parah. Kalau yang lain tuh kayak kunyit tapi ada cabenya, ada daun bawangnya tuh berasa gitu gurihnya. Iya. Ini kunyit doang kan? Ini kunyit doang. Bahkan ayamnya juga rasanya cuma sedikit. Iya, karena dia terlalu lembut teksturnya. Iya. Teksturnya tuh mirip kayak tahu sih. Bener kan aku? Kayak tahu selembut itu. Cobain deh yang ayam mokunya deh. Langsung tuh satu. Laper kayaknya nih. Kayaknya lapar sih kalau ini sih fix. Cobain deh ayam mokunya deh. Oh ayam. Menurut lo lebih kunyitan mana gitu rasanya? Ini segini berapa? 12.000. 12.000. Dah. Hilang tuh satu. Iya. Enakan ini gak sih? Ada kali ini. Enakan ini. Ini tuh kayak lebih ada pedesnya, ada gurihnya. Doyan gue liat-liat nih. Tadi tawarinnya satenya aja. Terus juga apa namanya? Ayamnya lebih berasa ini dibandingkan ini. Oh iya benar banget. Karena ini kan kayak udah di teksturnya kayak tahu lah ya Iya, pokoknya. tahu. Udah ditumbuk kayak Malah gitu. kayak pepes. Oh iya kayak pepes, iya pepes tahu. Sama aja Bi, Iya. tahu-tahu juga. Iya bener, tapi emang udah dimasak kayak gitu. Tapi lebih enak woku ya? Woku. Oke. Enak woku. Iya oke. Ya, enakan woku kan Bi? Iya. Woku. Oke. Thank you Abi udah bantuin review. Tapi emang bener ya, jadi kalau si sate lilit ini tuh kayak dominan kunyit, bener-bener kunyit. Kayak nggak ada bumbu-bumbu lainnya deh gitu. Tapi emang kelihatan juga soalnya dia kayak polos ayam dan warna kuning aja gitu ya. Tapi kalau ayam woku ini ada kemangi, ada daun bawang, ada cabe, jadi rasanya itu lebih kompleks. Dan menurut aku lebih enak lagi disajin dengan roti kari goreng kalau aku ya. Jadi pas banget nih ternyata kita review makanannya tuh kayak lain ya rasa-rasanya woku sama. Nah tinggal dua ini. Ada rasa, ada serikaya goreng, ada serikaya goreng dan juga ada rica goreng. Kita cobain yang serikaya dulu ya. Ini dia. Gedenya sama, terus juga gurihnya sih sama. Kita lihat isinya. Nah, dia tuh ya isinya selai serikaya. Tuh, ya. Ngetren kenapa? Rasanya gitu maksudnya. Banyak yang jual ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng serikaya, iya ada. Enak. Nih teman-teman ya, aku kasih unjuk ya. Kenapa aku bilang lembut banget? Ini bisa kelihatan dari sini nih. Iya, pas dipencet dia tuh empuk banget. Terus warna rotinya tuh kayak masih putih loh. Dia tuh bisa matang di luar, tapi dalamnya tuh masih dalam kondisi yang lembut. Kayak roti mentah gitu. Tapi nggak terlalu manis. Enggak terlalu manis. Tapi ini enak sih. Iya. Tapi ini lembut, ini enak. Jujur untuk roti gorengnya aku acungin jempol sih untuk teksturnya ya. Tapi kalau isinya kan balik lagi ke selera. Mereka juga jual rasanya banyak, ada coklat, ada rasa ayam yang lainnya lagi itu banyak banget. Ntar teman-teman tinggal pilih, tapi untuk rotinya juara. Anyway ini harganya juga ini 30.000. Jadi ini lebih murah dibandingkan yang asin, kari goreng dan cakalang. Nggak, Lembus. minyaknya maksudnya berminyak Iya, gitu kan, nyerap. nggak nyerap. Dan dia tuh tepung panirnya nggak pelit sama sekali. Jadi enak banget sih.
Aku suka banget yang srikaya. Jadi untuk dessert cocok. Cuma lucu ya, kayak makanan dessertnya tuh lebih mahal dibandingkan dengan main course-nya, nasi gorengnya. Nasi gorengnya tuh ada yang 18.000 loh. Start dari 18.000. Enak, renyah banget. Aku aja tuh kalau makan roti nggak suka pinggirnya, tapi karena dia tuh pinggirnya bisa serenyah itu, jadi pas dimakan tuh nggak berasa. Enak banget. Cuman kayaknya kalau yang manis kita cobain pakai sambal sama mayones agak kurang nyambung sih. Jadi sambal dan mayones ini cocoknya untuk yang asin. Oke. Next yang terakhir, ini dia menggoda banget. Roti goreng Cakalang. Rica Cakalang. Kalau Cakalang dari mana? Ayo. Dari mana? Makassar ya? Ya benar. Oke. Tuh dia tuh kayak bumbunya ini lebih berat gitu. Karena isinya kayaknya lebih padat sih. Wow, tuh. Warnanya udah kuning-kuning, kayaknya ada kunyit-kunyitnya lagi nih. Semuanya serba kunyit. Jamilos, harganya di 37.000 ya, benar. Oke, kita coba ya. Potongannya gede-gede banget ayamnya. Ayamnya, ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tapi rasanya kayak tongkol ya. Ya. Tempat ini enak banget. Kayak panada. Rasanya tuh kayak panada. Tahu kan panada? Panada kan dia dalamnya, kalau yang asli dari sana emang harusnya cakalang. Tapi bumbunya tuh rasanya sama banget. Cuman di sini dia potongannya tuh kayak lebih gede aja sih. Tapi agak pedes ya, Wak. Kita coba pakai sambal. Ini sambalnya enak banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku bingung. Sambal tuh dia bisa cocok sama semua toppingnya. Yang kari masuk. Terus yang si cakalang ini juga masuk. Bahkan kayak kalau rotinya plain dicocok pakai sambal ini aja cocok. Enak banget. Ternyata kunyitnya juga gak gitu berasa. Dia lebih kayak rasa pedes dan asinnya aja sih. Tapi rasa kunyitnya tuh gak gitu berasa. Sama rasa bawangnya itu pas dimakan, mungkin karena potongan bawangnya tuh kalau teman-teman lihat dari deket ya, dia tuh gede-gede gitu. Jadi pas kita makan sekaligus kayak ngunyah bawang ya. Enak banget serius, pakai sambal ini kalian wajib banget sih. Kalau pesen di Jamilos ini harus nyobain at least 1 roti gorengnya. Oke. Ternyata enak banget untuk roti gorengnya. Kalau di antara 3 rasa ya, srikaya, cakalang sama kari goreng, aku akan prefer si cakalang rica goreng. Cuman balik lagi tergantung kalian lagi pengen yang manis atau asin. Mungkin kalau yang manis, nah srikaya juga enak. Dan bener tadi ya, srikayanya itu nggak gitu manis. Jadi bukan kayak selainya tuh menurut aku kayaknya mereka milih yang bener-bener berkualitas. Jadi rasanya tuh bukan manis aja, tapi emang bener-bener rasa buah srikayanya itu berasa. Kayak kita bisa bedain lah, misalnya selai strawberry juga kan kadang-kadang beda brand, beda rasanya tuh jauh banget. Mana yang bener-bener berasa strawberry, mana yang kayak banyakan gulanya. Tapi srikayanya itu tadi enggak. Pokoknya favorit aku cakalang, rica goreng sama si srikaya goreng. Tapi nasi gorengnya juga enak, walaupun aku nanti mungkin next pas beli aku bakal nyobain yang ikan asinnya. Karena katanya setelah nasi goreng Jamilos ini, yang favorit lainnya itu adalah nasi goreng jambal roti. Jadi kalau teman-teman suka ikan asin terus kepo, silakan dipesan. Nah, overall menurut aku sama apa yang dideskripsikan oleh si ownernya alias Ibnu Jamil, yaitu mereka memang fokusnya di roti goreng dan juga nasi gorengnya mereka tuh fokusnya di bumbunya yang lebih medok dan kompleks. Itu menurut aku sesuai banget sama apa yang mereka sampaikan dengan rasa yang aku cobain hari ini, menurut aku ya. Walaupun memang semuanya ada plus minusnya, tapi mostly apa yang dia sampaikan itu benar. Dan juga konsepnya itu memang mereka bukan konsep yang restoran atau kayak gimana. Jadi memang kita tidak bisa berekspektasi yang untuk terlalu mewah atau elegan kayak gimana, karena mereka juga jualnya di tempat yang biasa lah, kayak di food court gitu. Jadi sesuai antara harga dan sama apa yang mereka sajikan. Overall mungkin aku bisa ngasih rate 8,5 karena hampir semuanya aku suka.
Kecuali mungkin yang agak kurang cocok di aku sate lilit ini, cuman balik lagi ke selera masing-masing. Nanti tinggal teman-teman pilih menunya di mana atau kepoin sosial medianya, ada jamilos.id kalau nggak salah .id atau .idn gitu ya. Nanti dicek aja, ketik Jamilos langsung muncul. Terus juga mereka banyak promonya, dikasih tahu juga cabangnya ada di mana, menu-menu barunya juga di mana, pokoknya lengkap banget. Atau teman-teman mungkin yang punya informasi lebih tentang Jamilos, boleh banget di-sharing ke aku dan juga teman-teman yang lain yang nonton ya, bisa komen di kolom komentar. Itu dia review aku hari ini. Sekali lagi aku nggak capek ngucapin terima kasih buat teman-teman yang setia nontonin episode terakhir. Nanti kita ketemu lagi di episode lainnya, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Thank you teman-teman.